Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Muhammad. Kita sudah sampai ayat keberapa ini? Surat Muhammad. Terputus sudah berapa kali? Qadarullah syafa'al. Karena ada urusan Bapak ya. Jadi kadang di luar perkiraan. Kalau tidak salah sih kita tuh sebelum masih ayat 13 kalau tidak salah. Terakhir. Kalau yang apa perumpamaan surga belum kan ya? Sungai surga belum kan? Ah, sudah. Sudah disebutkan ya? Oh, berarti situ berarti. Oh iya, situ. Sungai surga itu sudah. Maksudnya ini yang surga itu ada sungai di sini, air yang tidak berubah rasanya, dari susu yang tidak berubah rasanya, dari khamar belum gitu kan? Ya udah kita dari ayat 13 aja, Pak. Nah, masalah kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun finnari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Kita dari ayat 13 sampai 15. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu min qaryatika hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Berapa banyak suatu negeri yang lebih kuat daripada negerimu yang telah mengusirmu. Ahlaknahum, kami binasakan mereka. Fala nasirolahum, maka tidak ada penolong bagi mereka. Afama kana ala bayyinatin mir rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya, berada di atas keterangan, orang yang berada di atas keterangan dari Tuhannya, seperti orang yang dihias-hiasi amalan buruknya dan mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, kita dua ayat dulu. Allah katakan berapa banyak suatu negeri yang lebih kuat daripada negerimu yang telah mengusirmu. Kami binasakan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka. Berapa banyak suatu negeri yang lebih kuat dari negerimu, yaitu negeri Mekah. Berapa banyak suatu negeri yang lebih kuat dari negerimu yang telah mengusir dari Mekah. Yang jadi masalah Bapak di sini disebutkan negeri. Berapa banyak negeri yang lebih kuat daripada negerimu yang telah mengusirmu. Yang mengusir Nabi Muhammad negeri Mekah.
penduduknya. Ya, di sini Korea, di sini negeri, maksudnya urida biha ahluha, maksudnya penduduknya, penduduk negerinya, penduduk Mekah, bukan negeri Mekahnya, karena Mekah tidak bisa mengusir, ya Bapak ya, seperti Muharrasi Beirut. Muharrasi Beirut mengusir seorang, nggak bisa kan? Yang mengusir apanya? Penduduknya, nah gitu. Nah ini gaya bahasa Arab. Jadi yang seperti ini namanya gaya bahasa Arab. Mungkin ada sebagian orang menggunakan ayat seperti ini untuk membolehkan takwil dalam masalah sifat-sifat Allah. Maka kita katakan itu bukan jadi dalil kalian. Karena pertama ini gaya bahasa Arab. Kadang orang bahasa Arab itu menyebutkan suatu kata, tapi maksudnya kata lain. Ya seperti tadi, penduduk negerimu telah mengusirmu. Maksudnya bukan negerinya, tapi penduduknya. Ya ini bukan takwil. Yang pertama, jawaban pertama. Kedua, kalaupun anggap takwil kalau memang ada landasannya diperbolehkan. Ya, kalau memang ada korina itu pendukung yang menguatkan itu nggak masalah. Yang kami ingkari, ya, yang diingkari oleh Ahlus Sunnah itu takwil yang tidak ada dasarnya, tidak ada pendukungnya, semata-mata menggunakan akal saja, tidak ada nas yang mendukung seperti itu. Nah ini yang takwil yang ditolak oleh Ahlus Sunnah, seperti takwilnya yang dilakukan oleh Jahmiyah, takwil yang dilakukan Mu'tazilah, takwil yang dilakukan Asy'ariyah, takwil yang dilakukan oleh Maturidiyah, dan berbagai sekte sesat lainnya. Jadi itu apa ya? Jadi ini gaya bahasa Arab. Jadi Allah katakan berapa banyak negeri yang lebih kuat dari negerimu yang telah mengusirmu, yaitu maksudnya penduduk negerinya. Jadi berapa banyak penduduk suatu negeri yang lebih kuat dari penduduk kota Mekah yang telah mengusirmu, tapi apa akibatnya? Allah binasakan mereka. Artinya kalau penduduk negeri selain kota Mekah saja sudah Allah binasakan, padahal mereka lebih kuat daripada penduduk kota Mekah, lebih kuat daripada Quraisy. Maka kalau mereka saja dibinasakan oleh Allah, apalagi Quraisy yang nggak ada apa-apanya. Oh, dari sisi fisik Bapak, kaum Ad itu lebih kuat daripada kaum Quraisy. Kaum Tsamud lebih kuat daripada kaum Quraisy. Kaum Ad tingginya itu kita pernah bahas di tafsir Jalalain sampai berapa puluh hasta, bayangkan tinggi mereka. Dan kaum Tsamud mereka itu membuat bangunan dari batu-batu di bukit. Jadi bukit Bapak, di bukit batu itu dibikin rumah tanpa alat teknologi. Jadi mereka menggunakan alat tangan mereka sendiri, bayangkan. Sedangkan kafir Quraisy ada yang bisa seperti itu. Nah, kalau penduduk kayak gitu, Ad, Tsamud, dan kaum kafir lainnya Allah binasakan gara-gara menentang Rasul, mereka dibinasakan kan? Apalagi kaum Quraisy ya. Ketika mereka mendustakan Rasul, amat mudah bagi Allah membinasakan mereka. Kenapa? Iya, sebenarnya. Ya, artinya di situ juga masih tanda Allah sayang juga ya. Allah masih menyayangi Quraisy karena akhirnya Quraisy kan masuk Islam, tapi Allah mengancam di awal-awal kalau mereka nggak mau ini, mereka akan dibinasakan. Ini ancaman, walaupun akhirnya Allah takdirkan banyak Quraisy yang Islam. Maka Bapak, ketika penaklukan kota Mekah, ketika itu kan kaum muslimin udah memasuki kota Mekah, 10.000 pasukan mengepung kota Mekah. Ada seorang sahabat Ansor berkata, pada hari ini Allah hinakan Quraisy. Menghinakan Quraisy. Nah, tiba-tiba terdengar oleh sahabat Muhajirin. Dia merasa apa? Kira-kira apa? Tersinggung. Ini kan suku saya juga, walaupun memang mereka kafir, tapi suku saya juga. Kok dibilang Allah menghinakan Quraisy? Dia tersinggung. Maka kata Nabi, enggak, justru ini pada hari ini Allah muliakan Quraisy. Ketika penaklukan kota Mekah, bukan Allah hinakan Quraisy, tapi Allah muliakan Quraisy. Karena apa? Masuk Islam akhirnya mereka, dan akhirnya mereka menjadi pendukung kuat dakwah Islam. Bahkan para ulama sepakat pemimpin atau orang yang paling berhak jadi pemimpin adalah Quraisy, dari suku Quraisy. Khalifah, bukan orang Indonesia Bapak ya. Walaupun sah-sah aja orang, maksudnya pemimpin umat, pemimpin
yang mengatur seluruh umat Islam, yang paling berat kafir Quraisy. Suku Quraisy. Bukan suku selain suku Quraisy. Bangsa Arab terutama suku Quraisy, bukan bangsa Melayu ya, bukan bangsa kita ya. Rumpun Asia Tenggara kan. Itu menunjukkan keutamaan Quraisy ya dibandingkan suku-suku lain. Kalau mereka kafir, mereka hina. Tapi ketika mereka beriman, mereka mulia, bahkan lebih mulia daripada diri kita. Asalnya bahwa memang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kan. Mau dari suku apapun, kalau dia bertakwa, dia yang paling mulia. Quraisy asalnya suku terhormat, tapi ketika kafir rendah. Ya, kita bukan Quraisy, bukan Arab kan, ajam istilahnya. Tapi kalau kita bertakwa, kita mulia. Ya contohnya Abu Lahab dengan Bilal bin Rabah. Kalau dari sisi nasab, yang lebih mulia mana? Abu Lahab. Dia orang Quraisy, bahkan istilahnya ini mamanya lah gitu loh. Dia orang yang dihormati, pemimpin ininya lah Quraisynya. Sedangkan Bilal bin Rabah, mantan budak Ethiopia, yang dianggap rendah dari sisi ras dan fisik dan semacamnya. Tapi ketika Bilal masuk Islam dan Abu Lahab kafir, mana yang lebih mulia? Bilal. Abu Lahab Allah rendahkan dengan serendah-rendahnya. Dalam keadaan masih hidup sudah Allah vonis neraka. Sedangkan Bilal, Nabi pernah menyatakan, fa inni sami'tu dafana 'alaik baina yaday fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara sendalmu di hadapanku ketika aku masuk surga. Bayangkan, orang keturunan budak Ethiopia, kata Nabi, aku mendengar suara sendalmu di hadapanku ketika aku masuk surga. Suara sendalnya terdengar. Loh Ustaz, itu kan suara sendalnya, kalau orangnya mana? Ya kalau sendalnya saja ada, masa orangnya tidak ada, kan aneh kan? Nah, maksudnya orangnya ada Bapak ya. Ini menunjukkan kabar gembira dari Rasulullah untuk Bilal, artinya dia termasuk penghuni surga. Nah lihat, Bilal Allah muliakan, ya kan? Sedangkan Abu Lahab Allah rendahkan. Kemuliaan nasab nggak ada gunanya kalau kafir. Nah, tapi kalau orang nasabnya dianggap rendah, dia bertakwa Islam, maka Allah muliakan. Jelas Bapak ya? Jadi ketakwaanlah yang mengangkat derajat seseorang, ya, bukan nasab. Tapi ini perlu kita kalau misalkan ada dua orang nih, sama-sama muslim, sama-sama bertakwa, sama-sama berilmu, sama-sama orang yang wara', yang satu Ethiopia, yang satu Quraisy, mana yang mulia? Quraisy. Ya ini harus sepakat para ulama, dalam hal ini Quraisy didahulukan. Makanya disebutkan dalam hadis, qaddimu Quraisyan, dahulukanlah Quraisy dalam segala hal. Kalau dalam masalah kepemimpinan atau apapun, misalnya ada dua orang yang sama, sama-sama berilmu, sama-sama bertakwa. Lalu ini misalkan ingin menempati suatu jabatan, maka dahulukan yang Quraisy, bukan yang selain Quraisy, walaupun sama-sama berilmu. Contohnya Bapak, misalkan dalam masalah imam, ada dua orang sama-sama fasih bacaannya, sama-sama alim, berilmu, sama-sama wara', tapi yang satu Quraisy, yang satu bukan, maka yang paling utama jadi imam Quraisy. Ya. Dan itu perkara yang disepakati para ulama. Ya, jadi sekali lagi, ketika sahabat Ansor menyatakan pada hari ini Allah hinakan Quraisy, Nabi meralat. Tidak, justru pada hari ini, yaitu hari penaklukan kota Mekah, Allah muliakan Quraisy. Ya, ya, memang iya. Dan bisa jadi orang Quraisy sudah tersebar kemana-mana. Bisa jadi, kita nggak tahu. Memang ada yang bertahan. Jadi memang, ya karena bisa jadi gini, bisa jadi memang kenapa bukan dari Quraisy? Bisa jadi orang Quraisynya ada yang tidak alim. Bisa jadi kan? Atau iya, jadi nggak semua orang Quraisy juga berilmu Bapak ya. Tapi kalau ada orang Quraisy yang berilmu, dia yang paling berhak jadi imam Masjidil Haram. Jadi orang Quraisy Bapak udah tersebar juga. Jadi bukan cuma di Mekah saja. Sejak penaklukan kota Mekah, yaitu Raja Yordania Hashimi Quraisy Bapak. Jadi mereka itu dari keturunan Quraisy. Ya.
Artinya orang Quraisy itu bukan cuma di Mekah, sekarang udah tersebar. Sejak penaklukan kota sejak Islam Nabi meninggal kan terjadi perluasan wilayah kan. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi mereka kan kaum muslimin berjihad. Yang diantara yang ikut berjihad yaitu Quraisy. Mereka berjihad di Syam. Setelah selesai jihad menaklukkan misalnya Palestina, mereka tinggal di Syam, Palestina. Ada lagi yang jihad di Maroko. Setelah selesai perang mereka tinggal di Maroko. Iya, turun-nurun mereka di situ. Jadi makanya orang Quraisy tersebar di mana-mana. Walaupun kita yakin masih ada di Mekah, ya tapi bisa jadi ada yang alim, ada yang tidak. Saya yakin ada yang alim dan tidak semuanya alim. Dan ada juga yang jahil. Kelas apa ya? Nah itu apa ya? Jadi kita lanjut lagi. Jadi ayat tadi merupakan ancaman bagi orang-orang kafir Mekah, itu Quraisy. Jadi Allah katakan orang-orang yang ini saja kaum penduduk orang-orang kafir dari kaum kafir sebelum Quraisy saja mereka Allah binasakan, padahal mereka sangat kuat, fisik mereka kuat, Allah binasakan, apalagi Quraisy yang lemah. Ya, Allah sangat mampu. Ketika kafir Quraisy mendustakan Rasul, maka Allah pun bisa saja membinasakan mereka. Fala nasira lahum, karena itu tidak ada penolong bagi mereka. Untuk apa? Penolong bagi mereka untuk menghadapi siksa Allah, ya. Kalau orang itu sudah tidak Allah tolong, ya berarti apa? Binasa, Bapak ya. Nah ini, jadi saya ulangi lagi ayatnya, berapa banyak penduduk suatu negeri, saya langsung terjemahkan begitu, yang lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu. Kami pun binasakan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka. Lalu Allah katakan, afama kana ala bayyinatin mir rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalih wattaba'u ahwa'ahum. Apakah orang yang berada di atas keterangan dari Tuhannya sama dengan orang yang dihias-hiasi amal buruknya dan mengikuti hawa nafsu mereka? Apakah orang yang di atas keterangan dari Tuhannya? Maksudnya siapa? Orang beriman, ya. Orang beriman kan dia berada di atas keterangan dari Tuhan. Maksudnya dia mengikuti petunjuk Allah, gitu maksudnya. Apakah orang yang berada di atas keterangan dari Tuhannya, yaitu orang beriman, sama seperti orang yang dihias-hiasi amal buruknya sehingga dia menganggap itu baik? Maksudnya siapa? Orang yang dihias-hiasi amal buruknya. Maksudnya siapa kira-kira? Hah? Munafik. Kalau di sini Imam Al-Mahali menyatakan bahwa kufar Makkah, yaitu orang kafir Makkah, Quraisy ketika itu ya. Orang kafir secara umum. Ya, Imam Al-Mahali menyebut salah satu contoh, sebenarnya ini ayat ini umum. Karena yang jadi patokan bahwa al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang jadi patokan dalam masalah tafsir, kaidah tafsir, ilmu tafsir, yang jadi patokan keumuman kata, bukan sebab yang khusus. Artinya gini, bisa jadi ayat ini turun terkait orang tertentu, tapi maknanya untuk semua orang. Apa ya? Nah itu maksudnya. Nah jadi apakah orang yang ini berada di atas petunjuk dari Tuhannya, keterangan dari Tuhannya, yaitu orang beriman, sama seperti orang yang dihias-hiasi amal buruknya? Dihias-hiasi amal buruknya. Dihiasi oleh siapa? Setan. Artinya orang yang diperdaya oleh setan. Setan membisikkan, oh itu bagus amalan kamu nih, ini padahal kafir. Oh, perbuatan kamu ini bagus, padahal itu maksiat. Nah, apakah sama dua kelompok ini? Yang satu di atas petunjuk, sedangkan yang satu diperdaya oleh setan sehingga menganggap amalnya baik, padahal buruk, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya apakah dua golongan ini sama? Jawabannya apa? Tidak, ya. Kata Imam Al-Mahali, la mumatsalata bainahuma, tidak ada persamaan antara keduanya. Artinya mereka kedua golongan ini tidak sebanding. Kita apa ya? Dan wattaba'u ahwa'ahum di sini, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Di sini kata Imam Al-Mahali, fi ibadatil awthan, dalam beribadah kepada berhala. Dan sekali lagi ini salah satu contoh, sebenarnya umum. Mengikuti hawa nafsu secara umum itu dilarang, bukan cuma dalam masalah menyembah berhala.
Iya tidak? Ya kan? Orang, contohnya gini, orang berzina. Gara-gara apa? Ikuti hawa nafsu kan? Orang misalkan mengadu domba. Gara-gara apa? Mengikuti hawa nafsu. Orang misalkan memfitnah. Gara-gara apa? Nafsu. Nggak mungkin saya memfitnah karena petunjuk dari Allah. Mungkin. Nggak mungkin Bapak ya. Orang melakukan maksiat nggak mungkin berdasarkan petunjuk. Ketika seorang melakukan maksiat pasti ngikuti hawa nafsu, dibisiki setan dan ngikuti hawa nafsu dia. Maka semua yang bertentangan dengan petunjuk kita pastikan ikuti hawa nafsu. Nah, ini kaidah yang perlu kita ingat baik-baik. Apapun yang bertentangan dengan petunjuk, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu mengikuti hawa nafsu. Walaupun orangnya menyangka itu baik. Ya, ini kaidah Bapak ya. Jadi dua golongan ini tidak sama. Yang satu berdasarkan petunjuk, mengikuti petunjuk Allah. Yang satu mengikuti hawa nafsu dan amalan yang dianggap baik, padahal tidak baik gitu loh. Nah itu. Nah kita dari ini ada berapa? Dua ayat ya, ayat 13 dan 14. Nah dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya tercelaknya menuruti hawa nafsu, ya, tercelaknya menuruti hawa nafsu. Ketika kita misalkan melihat kebenaran tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, lalu kita ikuti hawa nafsu kita, nah ini kita sudah tercela. Maka hawa nafsu kita harus ditundukkan untuk mengikuti kebenaran, bukan kebenaran mengikuti selera kita. Hawa nafsu itu artinya apa Bapak? Kalau mau diterjemahkan selera lah istilahnya itu. Iya nggak? Selera kan? Jadi jangan sampai kebenaran dipaksa ngikuti selera kita. Selera kita lah yang dipaksa ngikuti kebenaran. Ya. Cuma yang jadi masalah kadang selera kita bertentangan dengan kebenaran, ya nggak? Seringnya gitu kan? Jadi kalau kita tanya kebenaran, aduh saya lebih sukanya begini. Orang tuh cenderungnya suka yang nyaman, cari aman. Nah itu istilahnya. Nah inilah yang harus kita luruskan ya. Kalau cari aman tuh cari aman di akhirat, bukan cari aman di dunia. Cari aman di dunia nggak akan aman di akhirat. Tapi kalau cari aman di akhirat, insya Allah aman di dunia ya Bapak ya. Nah itu. Lalu faidah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke-13. Enggak tadi 14 ya, kelewat ya maaf. 13. Tadi kan harusnya 13 ini sekarang 13, yaitu hiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi di sini Allah menyebutkan berapa banyak penduduk suatu negeri yang lebih kuat dari penduduk negerimu, yaitu Quraisy. Allah binasakan mereka. Artinya ini hiburan bagi Nabi. Ketika Nabi menghadapi penentangan dari Quraisy, kan Nabi kan merasa apa? Sedih kan, sama kita pun gitu kan, kalau menyampaikan sesuatu ditentang sedih kan. Nah Allah mengingatkan masih banyak yang lebih kuat daripada Quraisy, tapi Allah binasakan. Intinya apa ini? Hiburan kan, supaya Nabi lebih tegar dan kuat. Maka Bapak, kalau kita mengalami musibah, bencana, ujian atau apapun, lihat yang lebih parah ya. Kalau kita menghadapi masalah, misalnya apapun masalah, ingat ada orang yang menghadapi masalah lebih besar. Dengan itu kita, oh nggak ada apa-apanya saya. Ya contohnya kita lah, nggak usah dibandingkan dengan Nabi ya. Kita nggak ada derajatnya dibandingkan Nabi. Dibandingkan orang soleh terdahulu aja, nggak ada bandingannya kita. Dibandingkan ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'in, kita nggak ada apa-apanya. Ujian, cobaan, musibah yang menimpa diri kita belum ada apa-apanya. Maka kalau kita menghadapi musibah, tengok orang terdahulu. Oh ternyata musibah saya itu dibandingkan musibah yang menimpa fulan ulama terdahulu nggak ada apa-apanya. Nah dengan melihat itu kita jadi apa? Terhibur. Sehingga akhirnya apa? Musibah yang menimpa kita terasa apa? Ringan, lebih ringan. Walaupun belum tentu ringan. Tapi dengan lihat, oh ada yang lebih ringan. Apa ya? Maka tidak ada salahnya Bapak, selain kita membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, tengoklah cerita orang-orang terdahulu. Tujuannya apa? Yaitu misalkan kita lagi malas ibadah, tengok sejarah orang-orang terdahulu bagaimana sungguh-sungguhnya mereka dalam ibadah. Ketika kita sudah merasa
ini misalkan jatuh menghadapi musibah, down rasanya ketika menghadapi musibah. Tengok cerita orang terdahulu bagaimana sabarnya mereka dalam menghadapi musibah. Nah, dengan kita lihat itu, terhibur. Nah, maka nggak ada ruginya kita baca buku-buku seperti itu. Itu membuat hati kita tegar, hati kita tenang dan tentram. Ya, selain baca Al-Quran ya, tetap Al-Quran yang pertama, lalu baca hadits Nabi, lalu baca sejarah-sejarah cerita umat terdahulu. Nah, itu dua faidah yang bisa kita petik dari ayat 13 dan 14. Lalu sekarang kita masuk ayat 15. Tadi sudah dibacakan. Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Fiha anharum mimma'in ghairi asin, yang di dalamnya ada surga, ada sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh, dan juga sungai di dalamnya ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan di dalamnya juga ada sungai dari khamr apa? Minuman keras yang lezat bagi orang yang meminumnya. Rasanya lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa, dan di dalamnya juga ada sungai dari madu yang disaring. Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum mir rabbihim, dan bagi mereka, bagi orang-orang bertakwa itu di dalam surga segala jenis buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Nah, perumpamaan surga, orang-orang yang masuk surga, yang orang bertakwa tadi, yang surga yang dimasuki orang bertakwa tadi, apakah orang-orang seperti itu sama seperti orang yang ada di dalam neraka, kekal di dalamnya, lalu mereka diberi minum dengan air mendidih, kemudian memutus usus-usus mereka? Nah, itu. Jadi saya ulangi Bapak secara lengkap terjemahannya. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai dari air yang tidak berubah rasanya, dan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai dari minuman keras yang lezat bagi orang yang meminumnya, dan sungai dari madu yang disaring, dan bagi mereka berbagai jenis buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang seperti itu sama seperti orang yang kekal di neraka, diberikan air mendidih, lalu memutus usus-usus mereka? Jadi sama tidak keadaannya, Bapak? Orang yang satu bisa menikmati sungai di surga, yang satu kekal di neraka, sama tidak nasibnya? Tidak sama, Bapak ya. Ya, kita baca keterangan dari Imam Al-Mahalli di sini. Di sini disebutkan matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Perumpamaan surga, maksudnya sifatnya. Kata Imam Al-Mahalli sifat surga, perumpamaan surga ini masih sifat surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Al-mushtarakati baina dakhiliha, yaitu yang dimiliki bersama oleh orang-orang yang memasukinya. Jadi surga itu milik orang bersama, milik orang-orang bertakwa, milik bersama ya, untuk orang-orang bertakwa. Yang di dalamnya ada sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Tidak berubah rasanya. Di sini kata Imam Al-Mahalli, ghairu mutaghayyirin bi khilafi ma'id dunya fayataghayyaru bi'arid. Yaitu tidak berubah airnya, berbeda halnya dengan air di dunia yang berubah karena sesuatu yang memasukinya, sesuatu yang bercampur dengannya. Iya tidak? Ya. Kalau air di dunia ya, anggap air apalah, mineral yang terkenal sekarang, yang sudah dikemas, air kemasan. Kalau udah bercampur dengan sesuatu, berubah tidak rasanya? Nah, beda dengan. Nah, itu. Jangankan bercampur dengan sesuatu, tidak bercampur aja didiamkan. Misalkan 3 bulan, 4 bulan, gimana? Berubah kan? Nah, itu air di dunia. Kalau air di surga tidak berubah. Selama apapun, kan abadi kan? Di surga kan? Selama-lamanya tidak berubah. Itu sungai pertama. Sungai yang isinya air. Yang asin, ghairu asin, tidak berubah ya rasanya.
Lalu yang kedua, wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'mu. Lalu sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu, jadi ada sungai dari susu berlalu berhari-hari, berbulan-bulan tidak berubah. Kalau susu di dunia, nah itulah. Kalau di surga nggak berubah ya. Di sini kata Imam Al-Mahalli bi khilafi labadid dunya li khuruji minad duru'. Berbeda halnya dengan sungai dengan susu di dunia karena keluar dari puting ya. Ketika sudah keluar udah dari puting sapi misalkan, maka udah berubah. 1 menit mungkin masih enak, 2 menit udah mulai. Kalau tidak langsung dimasukkan freezer, biasanya langsung, nah itu ya, basi. Tapi kalau di surga mengalir terus, tapi tidak berubah terus. Lalu berikutnya, sungai berikutnya kata Allah, wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin. Dan juga ada sungai-sungai dari khamr, minuman keras yang lezat bagi orang yang meminumnya. Lezat, nikmat Bapak ya. Bi khilafi humurid dunya, berbeda halnya dengan khamr, minuman keras di dunia. Kenapa kalau minuman khamr di dunia? Fa innaha karihatun 'inda syurbi. Sesungguhnya khamr di dunia itu baunya tidak sedap bagi ketika minum. Iya tidak? Ya kalau saya belum pernah minum, saya nggak tahu. Tapi saya bisa membayangkan, saya udah ngerasa. Karena alkohol kan, rata-rata kan, alkohol kan dari jarak jauh aja udah kecium. Rasanya seperti apa gitu kan, kayak. Iya, rasanya baunya itu karihah. Kata Imam Al-Mahalli, karihah itu artinya tidak enak lah, tidak sedap ketika diminum gitu. Nah itu khamr di dunia. Saya lagi, kalau di akhirat khamrnya tidak seperti itu, wangi. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Dan ketika minum tidak bikin pening. Jadi nggak ada istilah mabuk kalau di akhirat. Tapi kalau di dunia khamr minum aja langsung, ya kan, ngomongnya jadi ngaco, ya kan. Siapapun itu, mau orang soleh misalkan, orang tidak soleh misalkan, orang soleh nih dipaksa minum minuman keras, mabuk tidak? Mabuk, ngomongnya pun akan lantur kan. Tapi kalau di akhirat sebanyak apapun minum itu, sungai khamr itu tidak akan mabuk ya, tidak akan ngaco ucapannya. Semua perkataan penduduk surga itu tasbih, kata-kata yang baik. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Mereka tidak mendengar di surga ucapan sia-sia dan ucapan dosa. Jadi Bapak, kalau di dunia kadang kita sering dengar orang ucapan bahasa kotor kan, ya kan, bahasa kotor, bahasa yang tidak senonoh. Kalau di surga nggak ada. Yang muncul kata-kata yang baik, tasbih dan semacamnya ya. Nah itu sungai khamr. Lalu berikutnya wa anharum min asali musaffa, dan juga sungai dari madu yang disaring. Musaffa, saring, bukan cuma madu biasa, madunya disaring. Artinya madunya benar-benar apa? Murni, nggak bercampur dengan, beda madu di dunia kan, kadang diolah masih ada apanya, campuran apanya kan. Tapi kalau di surga benar-benar murni, disaring. Bayangkan. Di sini kata Imam Al-Mahalli, bi khilafi asalid dunya fa innahu bi khuruji min batni nahl yukhalitu syam'a wa ghairah. Nah, berbeda halnya dengan madu di dunia. Kenapa? Karena ketika keluar dari perut lebah, madu tersebut akan bercampur dengan lilin dan semacamnya. Ya tidak? Nah, ini kalau madu di dunia, kalau di surga enggak, benar-benar murni dan nikmat untuk kita minum ya. Nah itu sungai di surga. Jadi ada berapa? Pertama, sungai dari air yang tidak berubah, air tanpa campuran. Kedua, sungai susu ya, tidak berubah juga rasanya. Ketiga, khamr, minuman keras. Lalu keempat, madu yang disaring ya. Lalu itu apa itu saja kenikmatannya? Tidak. Kata Allah di sini, walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka segala jenis buah-buahan. Sudah dapat sungai 4 tadi, dapat juga
segala buah-buahan, ya, apapun buah-buahan yang memang diinginkan oleh penduduk surga akan ada, termasuk buah durian. Kalau orang suka, oh saya suka durian, Allah akan berikan, ya. Itu saja. Ada lagi yang lebih indah, wa maghfiratum mir rabbihim, dan juga ampunan dari Tuhan mereka. Nah ini Bapak, ini yang lebih besar lagi, ya. Kata Imam Al-Mahalli, ini ada kata-kata yang bagus dari Imam Al-Mahalli, fahuwa radin anhum ma ihsan ilaihim bima dzukir bi khilafi sayyidil abid fid dunya fa innahu qad yakunu ma ihsan ilaihim sakhitan alaihim. Allah ridha kepada mereka dengan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah ridha kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang beriman, orang bertakwa yang masuk surga itu. Allah ridha kepada mereka bersamaan dengan Allah memberikan berbagai kenikmatan tadi kepada mereka. Allah ridha, udah memberikan kebaikan, Allah pun ridha kepada mereka. Berbeda halnya dengan tuan budak ketika di dunia. Budak kan punya majikan, tuan kan. Berbeda dengan ketika Allah memberikan berbagai nikmat tadi kepada hamba-hambanya di surga, Allah beridho kepada mereka, dan juga Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi ketika Allah memberikan kebaikan kepada mereka, Allah juga ridho. Tapi kalau majikan budak, tuannya budak ketika di dunia, bisa jadi kata Imam Mahalli, dia berbuat baik kepada budaknya, dan selesai. Dia berbuat baik kepada budaknya, tapi dia marah kepada budaknya. Jelas apa ya? Allah ketika memberikan berbagai nikmat kepada hambanya, Allah ridho. Tapi kalau tuan majikan budak ketika berbuat baik kepada budaknya, bisa jadi dia apa? Marah. Ya tidak? Nggak mesti dia baik kepada budaknya berarti dia ridho, enggak. Kadang dia marah. Ya tidak? Tapi kalau Allah enggak. Ketika Allah memberikan berbagai nikmatan, itu tanda Allah ridho. Ini di akhirat, Bapak. Beda dengan di dunia. Jelas ya? Jadi kalau di dunia jangan kita merasa, oh saya kok harta saya, rezeki saya nambah terus jabatan saya meningkat terus, padahal saya jarang sholat. Oh berarti Allah ridho sama saya, gitu? Enggak. Ya kalau di akhirat iya, kalau di dunia tidak. Ya mungkin cukup ya, ada habis waktunya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.